Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Wajib kelas 10. Kita masuk ke materi baru, yaitu materi trigonometri. Untuk konten yang akan kita bahas yaitu pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang atau berkenalan tentang pengukuran sudut. Jadi untuk trigonometri sendiri dia ilmunya sudah dibawa di pelajaran fisika. Jadi untuk yang kelas MIPA pasti tidak asing dengan ini, tapi untuk kelas IPS mungkin masih asing. Nah, di sini untuk pengukuran sudut, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai benda yang bersudut itu seperti meja, lemari, penggaris siku-siku, kan mereka punya sudut ya. Nah, besaran sudut itu dapat dilambangkan atau satuannya itu dengan derajat, lambangnya seperti ini. Ini udah dari dulu ya, kalian tahu kalau derajat itu lambangnya seperti itu. Lalu untuk pengertian sudutnya, kalian bisa melihat di gambar di sini. Nah, lihat arah panahnya ini, posisi AB-nya ini. Terus kok bisa jungkir jempalik jadi kayak gini ya? Nah, itu ada jawabannya di sini. Jika ruas garis OA dirotasikan, jadi biar jempalik kayak tadi itu, dengan pusat O, OA akan pindah menjadi OB sehingga terbentuklah suatu sudut yang dituliskan dengan sudut AOB atau sudut O. Jadi kalau kita memberi nama sudut atau kita tahu namanya sudut itu dari mana, dari tengah-tengahnya ini. Kan ada AOB, maka kita ngambil si O sebagai nama sudutnya gitu. Jadi, sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah garis atau dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Ruas garis OA dan OB disebut kaki sudut, sedangkan O disebut titik sudut. Nah, untuk penamaan atau simbol sudut itu kalian bisa ketemu theta, alfa, beta, gamma. Nah, nanti kalian nggak usah pusing. Misal di soal A ditulisnya theta sudutnya, soal B alfa, soal C beta. Nah, itu kalian nggak perlu bingung karena sejatinya mereka adalah hanya simbol penamaan sudutnya. Untuk cara nanti sesuai, biasanya hampir sama. Kita tinggal mengetahui dari si soalnya. Jadi si sudutnya itu nggak berpengaruh mau ditulis A, alfa, beta, theta kayak gitu. Jika ruas atau rotasi dilakukan berlawanan arah, nah di sini kalau kalian mau merotasikan dan berlawanan arah dengan arah jarum jam atau putaran jarum jam, maka sudutnya itu akan bernilai positif. Tapi kalau dia searah, maka sudut itu akan negatif. Dalam koordinat kartesius, jika sisi awal berimpit dengan sumbu X dan sisi terminal terletak pada salah satu kuadran, sudut disebut dengan sudut standar atau baku. Dan jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu koordinat tersebut, maka itu disebut sudut pembatas kuadran, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180, 270, dan 360 derajat. Nah, ini dia adalah batas-batasnya. 0, 90, 180, 270. Nah, di sini yang harus kalian kenali. Ini antara 0 sampai 70 itu adalah kuadran pertama atau kuadran 1. Dan pada kuadran pertama ini semua bernilai positif. Nah, yang kedua, ini adalah kuadran kedua, maka yang bernilai positif hanyalah sinus dan kosekan. Bukan kosinus ya, kosekan. Lalu kuadran 3, yang positif itu adalah tangen dan kotangen. Yang kuadran 4, di antara 270 derajat sampai 360, itu yang bernilai positif adalah kosinus atau sekan. Gitu ya. Kosinus dan sekan itu punya hubungan ya, bukan sesuatu yang sama. Mereka punya hubungan. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, untuk ukuran sudut itu sendiri ada dua satuan, yaitu derajat dan radian. Untuk derajat, itu lambangnya seperti ini. Nah, besar satu putaran dalam derajat itu adalah 360 derajat. Kalian sudah tahu ya dari SD. Nah, berarti satu derajatnya itu adalah 1/360 putaran. Untuk ukuran sudut yang lebih kecil daripada derajat, yaitu menit dan detik. Nah, menit itu lambangnya petik 1, detik itu petik 2.
Hubungan dari ukuran-ukuran sudut tersebut adalah 1 derajat adalah 60 menit. Nah, itu bisa 1 derajat sama dengan 60 petik ini. Karena dia penulisan menit. Nah, kalau 1 menit 60 detik, jadi kalian bisa nulisnya seperti ini. Nah, kita pindah ke ukuran radian. Jadi ukuran radian itu adalah besar sudut pusat busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Ingat itu. Secara umum, apabila panjang busur AB sama dengan S, nah ini, AB sama dengan S, sudut pusat lingkaran yang menghadap busur AB adalah θ sama dengan S per R. Ya, ini bagi ini. Lalu, dari hubungan tersebut kita peroleh busur AB sama dengan R. Maka sudut AOB itu adalah 1 radian. Kalau busur AB itu 2R, maka hasilnya sudut AOB itu adalah 2 radian dan seterusnya. Untuk luas juring lingkaran, itu rumusnya adalah luas juring AOB dibagi luas lingkaran sama dengan panjang busur AB dibagi keliling lingkaran. Nah, luas juring lingkaran itu tetap kita tulis luas juring lingkaran, terus luas lingkaran itu adalah PR kuadrat, terus panjang busurnya itu adalah S, keliling lingkarannya adalah 2PR. Nah, kita nanti hitung sampai mencari luas juring AOB, maka rumus yang tersisa adalah 1/2 RS. Nah, di sini, karena S itu sama dengan R kali θ, maka luas juringnya itu 1/2 R kuadrat kali θ. Untuk soal pertama atau contoh soal pertama, di sini kita diminta untuk menggambar sudut dan tentukan posisinya. Kalau 30 derajat berarti ada di kuadran pertama. Dia kan di bawah 90 ya, berarti ada di sekitar sini. Nah, ternyata di sini dia 30 derajat. Nah, kalau 210, kalau segini aja dia udah 180, berarti ada di sekitar sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada keterangan sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhirnya terletak di kuadran pertama. Nah, ini sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir terletak di kuadran ketiga. Lalu gimana kalau negatif 45? Ya sudah, kalau tadi kalian ingat ya, kalau negatif itu kan searah jarum jam, berarti kan biasanya kita menggambar tuh ke kiri ya, berlawanan dengan jarum jam ya. Nah, ini kalau negatif kita ngikutin dia searah dengan jarum jam, maka nilainya negatif. Terus di sini menyatakan sudut ke dalam derajat nih. Ada 30 derajat, itu berasal dari 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Dan 60 menit sama dengan 3600 detik. Nah, sehingga kita peroleh di sini 30 derajat tetap 30 derajat karena kita memintanya ke dalam derajat. Terus menit. Menit itu kan 1 menit 1/60. Maka kalau 24 menit, 24 bagi 60. Nah, kalau si detik, berarti kan 36 bagi 3600. Maka hasilnya ada 30,41. Nah, di sini menyatakan sudut 0,32 radian ke derajat. Kalau radian ke derajat, maka rumusnya ini 180 derajat per pi. Kita letakkan si derajatnya itu di atas. Nah, kita ganti pi-nya itu dengan 3,14, maka hasilnya itu 18,34. Nah, tadi kan radian ke derajat, sekarang derajat ke radian. Berarti gimana? Kita tukar aja. Kalau tadi kan 180 derajat per pi. Nah, sekarang pi per 180 derajat. Maka jawabannya adalah 2/5 pi radian, tapi pi-nya kita ganti dengan 3,14, hasilnya adalah 1,256. Gitu ya. Maka kita pindah ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu, kita bisa melihat, dulu pas SMP kalian disuruh melihat tiang bendera ya, bayangannya berapa, terus disuruh ngitung. Nah, itu dasarnya. Terus posisi pesawat yang tinggal landas, posisi tangga, dan masih banyak lagi. Dari segitiga siku-siku tersebut dapat ditentukan nilai perbandingan sisi yang kalian bisa melihat dia itu berkaitan dengan sudut lancip. Pada suatu segitiga berlaku hubungan semakin besar suatu sudut semakin panjang sisi yang dihadapinya, sehingga pada segitiga siku-siku di sisi yang terpanjang adalah sisi yang dihadapi sudut siku-siku, yaitu sisi miring segitiga. Nah, kalian bisa melihat sudutnya kan ini ya, depan ini sisi depan, miringnya itu kan
dia lebih panjang. Maka di sini kalian juga bisa melihat sampingnya itu AB gitu. Nah, kalian perhatikan gambar di sini ya. Saya membuat cara cepatnya. Jadi untuk mencari sinus A, ketika kalian dihadapkan dengan segitiga seperti ini, rumusnya adalah sin demi sisi depan dibagi sisi miring. Nanti tinggal tergantung angkanya, tinggal kalian masukkan aja angkanya. Kalau kosinus berarti kosami, samping miring. Kalau tan adalah tan desa, depan samping gitu. Nah, terus untuk kosekan A, dia itu adalah kosekan mide. Nah, ini ada yang janggal. Tadi kita pernah ketemu yang demi. Demi itu adalah sinus kan? Maka kosekan itu adalah ibaratnya mirip-mirip seperti kebalikannya si sinus, tapi mereka masih satu keluarga. Makanya, kenapa ketika sinus positif, kosekan juga positif. Terus sekan itu dia kebalikannya kosinus ya, maka misa. Terus kotangen itu didefinisikan dengan sisi samping atau sade, sisi samping per sisi depan. Dari definisi tersebut kita peroleh di sini kosekan A itu 1 per sinus A dan seterusnya. Ya, yang Ibu bilang tadi. Lalu kita jangan lupakan teorema Pythagoras. Nah, untuk contoh soal kedua, di sini kalian punya AB 5, AC-nya 13, diminta menghitung sinus sampai kotangen dengan alfanya itu sudut antara BC dan AC. Nah, di sini. Alfa itu ada di antara BC dan AC. Di sini berarti ya. Nah, kita belum tahu bagian sini. Nah, kita gunakan Pythagoras. Kalau kita sudah tahu sisi miring, berarti akar dari sisi miring kuadrat dikurangi si 5 kuadrat, maka hasilnya 12. Nah, maka kalau sin kan demi, depan miring, berarti 5 per 13. Kalau kosami, sampingnya adalah 12, miringnya 13 gitu. Tan depan samping, desa. Nah, di sini 5 sama 12. Nah, kalau kosekan dia kan kebalikannya sinus ya. Tinggal kalian tulis aja 13 per 5. Terus kosinus, sekan itu lawannya kosinus. Maka menjadi 13 per 12. Dan kotangen itu lawannya dari tangen. Dia adalah 12 per 5. Nah, selanjutnya diketahui sinus theta adalah 2 per 3 dimentukan nilai-nilai selain sinus ya. Nah, di sini kalian gambar dulu segitiganya. Kan kalau sinus itu kan sin demi, depan. Berarti 2 itu miliknya depan. Mi itu miringnya itu 3 gitu. Bisa dilihat dari rumusnya tadi. Sin itu apa sih, sama apa ya? Lalu untuk X-nya ini kita gunakan rumus Pythagoras. Dia 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, jawabannya akar 5. Jadi untuk kosinus kan kosami. Sampingnya adalah akar 5, miringnya 3. Berarti akar 5 per 3. Itu bisa ditulis seperti ini, 1 per 3 akar 5. Nah, tangen itu depan samping, berarti 2 per akar 5. Kalau sekan, dia adalah kebalikannya dari kosinus, maka dia menjadi 3 per akar 5, itu bisa ditulis 3 per 5 akar 5. Lalu kalau kosekan lawannya sinus ya, dia adalah dari 2 per 3 jadi 3 per 2. Kalau kotangen, kalian tinggal lihat dari si tangen, berarti akar 5 per 2 atau setengah akar 5. Nah, di sini sudut theta adalah sudut antara sumbu X positif dan garis A atau OA. Nah, diminta menentukan sinus sampai kotangen theta. Nah, di sini. Panjang OA dicari dengan teorema Pythagoras, maka ketemu 15. Maka, tadi kan gini. Ini kan miliknya X ya, 9. 9 itu ada di sini, 9. Terus ini 12. Otomatis ini dicari 15, maka sin demi depannya 12, miringnya 15.
Terus cos theta cos sami, sampingnya adalah 9, miringnya adalah 15. Lalu di sini tangen adalah 12/9 dan ini adalah kebalikan-kebalikannya. Nah, diketahui kosinus 25 derajat sama dengan 2/P. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian gambar dulu. Kan cos sami ya, samping miring, sampingnya 2, miringnya adalah P. Lalu X itu kita cari. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah pakai Pitagoras. Akar P kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Lalu untuk sinus 65 derajat, dia kan 2/P. Terus tangen 65 derajat adalah 2 per akar P kuadrat min 4. Maka untuk kosekan 25 adalah P sama dengan akar P kuadrat min 4. Untuk sinus 25 adalah akar P kuadrat min 4 per P. Kok jauh banget? Oh iya. Nah, untuk latihan soal dapat kalian baca. Jangan lagi mengulang kasus tidak tepat waktu dalam mengumpulkan ya. Nah, ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.